Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Kali ini kembali kita berkolaborasi dengan Ki Sabdo Gendeng Walkoplai dari channel Lambe Turah Wong Deso dan channel Kadang Kahuripan. Saudara-saudaraku yang kami hormati, yang kami muliakan, kali ini kita membahas ya 7 oknum Habib yang kita duga merupakan ya kerasukan atau kesurupan ya iblis ya, karena perilakunya jauh dari yang kita harapkan, dan ini tentu perilakunya bisa dibilang merusak nama baik agama Islam dan juga merusak nama baik ulama, bahkan merusak nama baik habaib ya. Kita akui kalau dari sisi akhlak ya, dari sisi perilaku, banyak habaib dan habib itu yang kita tidak menafikan berperilaku baik ya, dan punya ilmu. Seperti misalnya adalah Profesor Quraish Shihab, bapaknya Mbak Nana Shihab misalnya, itu adalah seorang habib yang kita akui keilmuannya. Beliau seorang pengarang kitab tafsir ya, dan sejumlah para habib yang mungkin dianggap sebagai baik ya dalam tanda petik ya. Tetapi kalau soal nasab, sampai sekarang kita berharap itu semua habib, walaupun yang halus, yang kasar, yang baik, yang kurang baik, kalau mengaku sebagai keturunan Rasulullah, harus bisa menghadirkan bukti-bukti, surat-surat, dokumen, katakan begitu, manuskrip, kitab sejaman, dan juga hasil tes DNA yang memang membuktikan mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku, kalian tentu menebak-nebak. Nah, bisa jadi persepsi interpretasi kita berbeda. Siapa oknum-oknum Habib yang kategori adalah kesurupan atau pernah kerasukan lah ya, iblis yang perilakunya jauh panggang dari api, jauh dari keteladanan Rasulullah. Silahkan kalau menurut Anda itu siapa saja, tulis di kolom komentar. Nah, sebelum kita lanjut pada diskusi kita berikan kesempatan kepada saudara kita Ki Sabdo Gendeng Walkoplai untuk memberikan salam sapa kepada kalian semuanya, dan mudah-mudahan kalian terus menyimak ini sampai akhir ya, supaya kalian tidak gagal paham menyimak video kita, cuap-cuap kita, gedabusnya kita. Dan kita berharap saudaraku yang belum menekan subscribe ya pada channel kita, untuk membantu demi kebertahanan dan eksistensi channel kita, menekan subscribe, like, dan tanda lonceng ya. Dan juga bagikan video ini seluas-luasnya kepada sanak saudara, handai tolan Anda, supaya semakin banyak orang-orang yang paham bahwa Pak Alawi sudah terbukti secara ilmiah bukan fitnah ya. Dia bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru dia terbukti sebagai keturunan Yahudi ya, Yahudi Askenasi. Oke, itu kalau menurut saya. Silakan bagaimana pendapat Anda, silakan ditulis di kolom komentar. Kita saatnya memberikan kesempatan kepada saudara kita Ki Sabdo Gendeng Walkoplai untuk memberikan salam sapa kepada kalian semuanya berikut ini. Ya, terima kasih saudaraku ya. Kali ini kita kolab lagi bersama Ki Manik Mulia Suryaningrat ya. Karena beberapa hari ini kita tidak bisa kolab karena ada sesuatu hal. Ya. Terima kasih yang sudah hadir menemani kita ya. Semoga Allah selalu berkehendak atas segala kehendak kita. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, namo buddhaya. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu 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 sagung ing dumati. Mohon maaf bagi yang beragama Hindu ya, tadi salah membaca ya. Om Swastiastu ya. Karena Ki Sabdo Gendeng Walkoplai sedikit koplak ya. Karena kekoplakannya inilah sehingga Ki Manik Mulia Suryaningrat ini sedikit menjauh. Ya, tetapi alhamdulillah barakallah ya, menjauh bukan berarti membenci, tapi menjauh karena adanya kita supaya pendekatan penjauhan ini sama saja ya. Oke, kita akan membahas tentang Habib Ba'alawi yang katanya
ini kerasukan iblis ya. Kenapa dikatakan kerasukan iblis? Karena mereka sudah di luar batas kewajaran ya. Memanfaatkan kesombongannya, memanfaatkan sebagai cucu Nabi dan tetapi tidak terkonfirmasi menurut tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, dan mereka berusaha memaksa orang lain untuk percaya. Itu Ki. Ya, saudara, kita tentu sudah punya prediksi, estimasi, kira-kira sopo ini yang memenuhi syarat kita kategorikan sebagai oknum-oknum Habib yang kerasukan iblis ya. Tentu saja yang pertama adalah Muhammad Ali Hinduan, Habib yang terjerat kasus pidana karena telah menghabisi nyawa jamaahnya ya. Habib Hinduan ini sangat kejam karena nyawa dari jamaahnya itu dihabisin, tidak hanya dirinya, maksudnya tidak hanya satu orang ya, tetapi satu keluarga, betul Ki. Jadi ada anak Ki, ada istrinya juga dihabisin Ki. Oleh karena itu kita sangat menyayangkan ya adanya oknum yang sampai tega menghabisi nyawa jamaahnya sendiri. Padahal Habib Ali Hinduan ini dikenal sebagai seorang pemimpin majelis taklim, majelis sholawat ya Ki. Ya, terbesar di Banyuwangi. Iya, jadi itu yang kita sangat heran, kenapa orang yang menyebut sebagai ahli agama ya, bahkan pemimpin majelis ulama, majelis apa ya, taklim lah, majelis ilmu ya, sholawatan nih. Nah ini mengalami nasib kayak gitu, kok tega-teganya demi mendapatkan apa ya, kemuliaan kali ya. Ini Ki, silakan dibaca Ki beritanya Ki ya, dari Detik Sulsel. Ya, terima kasih saudaraku ya. Banyuwangi, kasus pembunuhan ini terjadi pada 2011 yang lalu ya. Tetapi kita hanya mengingatkan siapa sebenarnya oknum-oknum ini ya. Silam dan diulas kembali Detik Jatim melalui rubrik Crime Story. Rubrik ini tayang di Detik Jatim setiap Senin dan Jumat. Pria bernama Muhammad Ali Hinduan alias Habib di Banyuwangi, ini tepatnya di Kota Genteng ya, Jawa Timur, divonis di Kecamatan Sempu. Ya, yang dibunuh di Kecamatan Sempu, Karangsari ya. Sedangkan yang membunuh Kota Genteng. Terungkap menjadi dalang pembunuhan terhadap satu keluarga terdiri dari pasangan suami istri atau pasutri dan seorang anak bernama semata wayangnya, yaitu namun Habib hingga kini belum dieksekusi mati meski vonisnya dijatuhkan majelis hakim sejak 2012 lalu atau 2012 silam. Wow, jadi luar biasa ya. Sampai sekarang kok belum ada titik temu ya, katanya divonis mati ya. Habib diketahui membunuh pasutri bernama Rosan ya, Bapak Rosan usia 45 tahun dan Siti Jamila usia 37 tahun serta anaknya yang bernama Dery Pradana usia 15 tahun. Habib awalnya terjerat utang piutang ya dengan sebesar 500 juta kepada Rosan dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi. Dilansir dari Detik Jatim, Rosan sendiri merupakan petani kaya di Desa Karangsari ya. Petani iya, terus dia juga istrinya ini berjualan di pasar karena rumahnya ini memang pasar dadapan. Seorang pedagang ya, seorang pedagang ya, Ibu Jamilah ini. Ya, petani kaya di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu. Sementara istrinya sehari-hari sudah ini. Habib diketahui membunuh pasutri bernama Rosan 45 tahun dan Siti Jamilah 37 serta anaknya yang bernama Dery Pradana 15 tahun. Habib awalnya terjerat utang piutang 500 juta kepada Rosan dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Dilansir dari Detik Jatim, Rosan sendiri merupakan petani kaya di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, sementara istrinya sehari-hari membuka toko sembari melakukan praktek
peminjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah, tanah, hingga kendaraan. Suatu ketika, Rosan rutin menagih utang ke Habib. Habib yang terdesak akhirnya mulai mencari cara membunuh korban. Sehingga akhirnya Habib menemukan ide meminta bantuan ke 3 jemaahnya yang bernama Khaidori, Siwan, dan Andi. Habib yang merupakan pimpinan jamaah pertama-tama mendoktrin ketika bahwa keluarga Rosan adalah rentenir zalim yang kerap meminjamkan uang ke masyarakat dengan bunga tinggi. Saat itulah Habib menghasut 3 jamaahnya untuk membantunya menghabisi nyawa Rosan. Khaidori, Siwan, dan Andi yang termakan hausutan, Habib akhirnya bersedia mengikuti perintah Habib untuk membunuh Rosan dan keluarganya. Mereka menganggap akan ada banyak masyarakat yang tertolong dengan kematian Rosan dan keluarganya. Subhanallah ya. Keluarga dieksekusi saat sholat. Ini saat sholat Isya kalau tidak salah itu ya. Nah, Habib dan ketiga jamaahnya menyepakati hari eksekusi pada Senin tanggal 2 Mei 2011. Habib awalnya berpura-pura mengajak Rosan salat berjamaah di rumahnya. Ini di rumah keluarga Rosan ya. Nah, Rosan salat berjamaah di rumahnya. Rosan yang tidak curiga bersedia rumahnya dipakai untuk kegiatan ibadah Habib. Saat memasuki waktu Isya, Habib mulai menelpon Andi dan menyuruhnya untuk menjemput Khaidori di rumahnya. Keduanya lalu menuju ke rumah Habib. Saya lanjutkan. Dari rumah Habib ini, Andi dan Khaidori bersama-sama menuju rumah Rosan sambil membawa sebuah kapak yang disembunyikan dalam tas kecil dan ditutup jaket. Keduanya berangkat dengan mengendarai 2 motor, yang mana Khaidori menyempatkan diri berbelok untuk menjemput Siwan di Simpang 3 Rogo Jambi. Keduanya lalu menyusul ke rumah Rosan. Setibanya di lokasi, keempatnya sempat berbincang di ruang tamu. Selanjutnya Habib mengajak Rosan, Jamilah, dan anaknya Dery sholat Isya berjamaah, sedangkan Khaidori, Siwan, dan Andi di ruang tamu memakan makanan suguhan Rosan. Saat selesai menunaikan sholat Isya, Habib menyuruh Dery, anak Rosan, untuk keluar memberi pulsa. Saat itu Dery memberi pulsa dengan ditemani Andi. Sedangkan Rosan dan Jamilah melanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Dari sini Habib memberi kode kepada Khaidori dan Siwan agar segera membunuh Rosan dan istrinya saat sholat sunnah. Khaidori langsung memukul kapak ke kepala Rosan dan dilanjutkan kepada Jamilah. Pembunuhan tepat terjadi pada saat Pak Sutri Malang itu sedang bersujud. Rosan dan Jamilah langsung terkapar akibat kerasnya pukulan itu. Siwan kemudian menghampiri dan menambah pukulan ke tengkuk kedua korban. Dengan tangan kosong belum puas, Siwan memukulnya lagi, kapak ke bagian belakang kepala kedua korban. Tak sampai di situ, Khaidori dan Siwan menyumpal mulut Rosan dan Jamilah dengan kaos kaki agar keduanya tidak merintih. Habib selanjutnya memerintahkan Khaidori untuk memotong tubuh Rosan dan Jamilah ke dalam bagian belakang. Menggotong ke dalam bagian belakang mobil Isuzu Panther milik Rosan di garasi. Di garasi. Wah, mau nyongin ini. Sesudah memasukkan Rosan dan Jamilah, Khaidori lalu mengambil tas berisi berkas dan sertifikat milik masyarakat yang dijaminkan. Barang-barang ini kemudian turut dimasukkan ke bagian belakang mobil bercampur dengan tubuh Rosan dan Jamilah yang bersimpah darah. Simak selengkapnya halaman berikutnya. Oke, saudaraku ya. Halaman 3 berikutnya ya. Dery turut dibunuh. Wow. Jadi dihabisi juga ya anak semata wayang ini, Dery ini. Ya. Belakangan Dery dan Andi tiba di rumahnya setelah membeli pulsa. Dery yang tak menyadari bahaya mengintai lalu masuk ke rumah, sedangkan Andi tak ikut masuk karena berjaga di depan pintu rumah Rosan. Khaidori yang melihat Dery datang langsung menjerat korban dengan
kabel tempat menanak nasi. Dia bahkan memukul kepala bagian belakang korban dengan kapak hingga ambruk bersimpah darah. Selanjutnya tubuh Dery juga ikut dimasukkan ke dalam mobil bersama bapak dan ibunya. Mobil Panther tersebut lalu dikemudikan Habib dan Siwan. Ini Siwan ini Kembiritan kalau tidak salah rumahnya. Sedangkan Haidori dan Andi disuruh pulang. Mobil ini selanjutnya dibawa ke hutan di desa Kluncing, Kecamatan Licin untuk menghilangkan jejak. Habib kemudian membakar mobil bersama 3 tubuh satu keluarga itu. Kerangka mobil berisi 3 tubuh yang hangus itu kemudian ditemukan warga 2 hari setelahnya. Polisi yang menerima laporan lalu mengevakuasi jenazah para korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap Haidori dan Andi di tempat persembunyiannya. Haidori dan Andi lalu divonis masing-masing 18 tahun dan 13 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Haidori dengan hukuman mati dan Andi 18 tahun buai. Sementara Habib baru ditangkap di kota Pasuruan pada Selasa 8 Mei 2012 sekitar pukul 16 ya, sekitar pukul 4 ya. Habib selanjutnya jadi pesakitan di pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada Rabu 2008 pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 ya. Satu pelaku pembunuhan lainnya, Siwan, tak pernah tertangkap hingga kini yang ditetapkan sebagai DPO. Sebenarnya Siwan sudah sempat diamankan di Polsek Sempu beberapa hari setelah kejadian, namun ia berhasil kabur saat menjalani pemeriksaan. Siwan kabur dengan modus pura-pura lapar saat diperiksa. Ia kemudian diizinkan membeli makan keluar, namun tak pernah kembali dan terdeteksi berada di Malaysia. Meski begitu, sampai kini ia tak pernah tertangkap lagi, sedangkan Habib hingga kini belum dieksekusi meski putusan hakim mati sudah ikrah. Ya, saudaraku, itu oknum Habib yang pertama ya. Jadi ada oknum Habib yang sudah terbukti bersalah. Tentu ini tidak diakui barangkali oleh Robito Alawiyah. Biasanya begitu ya, Robito Alawiyah itu kalau ada Habib yang melakukan kejahatan langsung membuat statement, wah dia bukan Habib begitu ya. Ya kayak Aidit itu. Nah, kayak Aidit ini kan yang Aidit ini huruf D sama huruf T ya. Kalau T itu bukan dari Habib tapi D itu dari Habib. Insya Allah seperti itu, Ki. Ya betul. Jadi memang umumnya mereka selalu pinter berkilah ya, memutar balikkan fakta. Kalau misalnya ada orang yang dari Ba'alawi itu melakukan kejahatan, itu langsung Robito Alawiyah membuat statement, wah dia bukan Habib, dia orang yang ngaku-ngaku Habib ya. Pinter sekali memang. Tapi ya tidak apa-apa lah, wallahu a'lam bishawab ya. Berikutnya, saudara, siapa kira-kira yang kita identifikasi masuk kategori kerasukan iblis nih ya? Ya, tentu kalian masih ingat ya. Habib Toha bin Yahya ya. Habib bin Toha bin Yahya, Pabuaran Cirebon ya. Seorang Habib, nah ini sekarang ganti saya yang membacakan ya. Biar nggak capek tuh, kasihan Ki Sabtu Gendeng sudah tadi salah-salah baca karena capek kali ya. Oke, kita lanjut gantian ini baca dari bandung.viva.co.id. Kalian juga sudah tahu lah, itu viral juga ya. Seorang Habib asal Cirebon, Jawa Barat bernama Toha bin Yahya diduga telah melakukan perselingkuhan dengan istri orang lain. Kabar tersebut menjadi sorotan warganet ya. Setelah video penggerebekan yang dilakukan oleh warga viral di media sosial, ya kan? Banyak sekali itu yang kemudian mengupload itu ya. Banyak sekali, nggak usah saya sebutkan lah nama channel YouTube-nya, banyak pokoknya. Termasuk pada Suka TV itu juga lengkap mewawancarai suaminya bahkan ya. Nah, pada
Tanggal 9 November tahun 2023 itu memperlihatkan ratusan warga Pabuaran, Cirebon, Pabuaran Wetan itu menggeruduk rumah Habib Thoha bin Yahya pada sore hari. Mereka melakukan pengerusakan terhadap poster-poster yang bergambar wajah Habib Thoha bin Yahya Pabuaran sambil berteriak bahwa tindakan perzinahan yang kemudian viral dengan istilah rudal pada apem tetangga Ki ya. Iya, di PT Nusantara itu. Jadi rudal menghantam apem tetangga itu. Ini kan sejarahnya kan suaminya yang menggerebek ya. Karena waktu itu kan suaminya di pasar. Nah, sehingga mungkin pulang duluan atau bagaimana ya. Mungkin memang sudah menjadi kode alam ya. Ya, sudah menjadi petunjuk atau gimana sehingga kedapatan istrinya berhubungan sama sang Habib tersebut sama jamaahnya sendiri. Itu Ki. Ya, dia kan memimpin majelis sholawat ya. Nah itu ya. Kita lanjut ini kabar beritanya. Nah, para warga melakukan pengerusakan terhadap poster-poster yang bergambar wajah Habib Thoha bin Yahya sambil berteriak bahwa tindakan perzinahan Habib tersebut dapat merusak akidah ya. Misalnya teriakannya gini, bakar, bakar, perusak akidah itu ya, teriak sejumlah warga. Adapun wanita yang menjadi selingkuhan Habib Thoha bin Yahya diketahui bernama Elian Sinaga. Cantik ya, tentu sih ya, sangat muda dan cantik ya, cantik sekali. Dari diketahui bernama Elian Sinaga, masih dalam video yang sama di media di YouTube ya. Ana warga suaminya ya mengatakan kasus perselingkuhan tersebut terbongkar pertama kali saat dirinya melihat chatting mesra sang istri dengan temannya. Saya lihat chatting istri dengan temannya, tetangga perempuan, isinya istri saya cerita, saya dipeluk, wih asik tuh. Kemudian saya dicium, asik tuh. Dicium oleh Habib Thoha bin Yahya, ujar Ana Marga. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Setelah mengetahui percakapan di pesan tersebut, ya, suami pun meminta klarifikasi kepada sang istri. Benar saja saat itu juga sang istri ketakutan sambil menangis dan kemudian jujur berterus terang memohon agar suaminya tidak menceritakan perselingkuhannya kepada orang lain. Allah, astagfirullah. Terlanjur emosi, suami bersama istrinya langsung menuju ke kediaman Habib Thoha bin Yahya. Sesampainya di sana, ia mengadukan kabar perselingkuhan tersebut kepada istri Habib Thoha bin Yahya ya. Kemudian mana ini ceritanya lanjutannya nih? Gak iso golek lanjutannya ya. Jadi intinya begitu ya saudaraku. Supaya ini menjadi ini dia. Ketemu ya. Ketemu, ini iklannya dihilangkan dulu aja. Lah, kok nggak bisa hilang? Oh, ini dia. Di kediaman sang Habib, si istri yang bernama Elina Sinaga meminta untuk berkata jujur dan menceritakan semua terkait perselingkuhan tersebut kepada Habib Thoha bin Yahya. Akan tetapi Habib Thoha bin Yahya malah mengelak dan melarikan diri ke dalam rumahnya. Mana ada pencuri ngaku, saudara. Ini bukan pencuri barang yang gampang di pasaran ada nih. Barangnya namanya apem spesial ya, Ki ya. Gak ngaku ya, Ki ya. Betul ya, mana ada maling mengaku ya. Tetapi kalau sudah semuanya ketahuan, pasti akan melakukan perbuatan hal yang lebih keji ya. Bisa pembunuhan atau apa, tetapi ini akhirnya mengaku ya itu Ki ya. Sehingga tetapi shock sang istri Habib tersebut. Ini menurut cerita. Tetapi coba dibuka terus Ki. Ya. Jadi menurut cerita ini akhirnya Habib Thoha bin Yahya mengaku, dan menurut pengakuan kedua orang pelaku, skandal itu, wik-wik itu, perselingkuhan ya, tersebut sudah dilaksanakan dan berlangsung selama 1 bulan dan telah terjadi sebanyak 7 kali rudalnya Habib Thoha bin Yahya menerjang apem
istri tetangga. Iya, iya. Yang bernama Eliana tadi. Satu kali mereka lakukan di kontrakan saya, katanya sambil di kontrakan saya. Jadi di kontrakannya si istrinya itu di tempat kontrakannya itu ya. Berarti kan suaminya lagi kerja. Iya betul. Jadi ketika saya bekerja, kata sang suami. Sedangkan sisanya yang 6 kali ya, ini dia, dilakukan di rumah yang biasa dibuat kumpulan jamaah sholawat untuk sholat dan untuk membaca sholawat, kata Ana Marga, suami dari seorang istri yang sudah rudalnya dinikmati oleh oknum Habib Ba'alawi. Apa namanya? Apemnya ya, ya? Nah, lucu ini. Kita lanjut ya, saudaraku. Nah, menurut Ana, skandal perselingkuhan tersebut sudah diakui oleh kedua belah pihak. Jadi oleh pelaku itu sudah diakui menurut suami yang bernama Ana tadi ya. Pelaku sudah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kakak Habib Toha, yaitu Habib Yahya. Jadi memang mereka para Habib ini saling mendukung dan saling melindungi. Setelah mereka mengakui dan tidak ada pembelaan, saya bilang ini harus dibawa ke ranah hukum. Papar Ana ya. Papar Ana. Lalu kini kasus tersebut sudah dilaporkan ke kepolisian, namun belum ada informasi perkembangan lebih lanjut. Ana atau sang suami berharap kepolisian segera menangkap Habib Toha yang diduga telah melarikan diri, ya, yang sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Hebat sekali ya dalam melarikan diri. Nggak tahu di mana sekarang ini oknum itu, ya kan? Kemudian kita lanjut, saudaraku, pada berita berikutnya. Habis ya. Oh ya, sudah habis beritanya. Sampai sedemikian saja, saudaraku ya. Jadi itu kasusnya yang sempat heboh ya. Masa dari perilaku-perilaku begitu lalu Rasulullah. Makanya mendasarkan kebajikan perilaku karena ada oknum Habib yang kurang-kurang baik itu ya. Ya, itu dari sisi kajian perilaku jelas mereka bukan keturunan Rasulullah, karena kalau keturunan Rasulullah menurut Dr. Soleh itu kelakuannya pasti terjaga. Ya, justru karena adanya Habib-habib yang baik, yang buruk dan sebagainya itu, yang aneka macam itu, jelas mereka itu sama dengan kita. Sama dengan kita, karena dari pihak kita juga ada oknum-oknum yang baik, ada yang buruk ya, dari kajian perilaku. Bagaimana? Betul ya. Nah, dari kajian perilaku memang tidak mencerminkan ya sifat-sifat Rasulullah, di mana ada di situ titik amanah tabligh fatonah tidak tercermin ya. Terus kelakuannya memang tidak terjaga. Kalau Nabi Muhammad itu kan sudah dimaksum ya. Nah, tetapi ini justru malah mencederai nama Nabi Muhammad SAW. Mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, tetapi justru malah menghancurkan reputasi Nabi Muhammad SAW. Apakah ini ada delik hukumnya atau bisa dijerat sebagai penghinaan? Nah, bisa dijerat dengan pasal pelecehan. Kalau bisa ya bagaimana lagi ya. Tetapi sampai sekarang kok mereka tetap melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, justru malah menyimpang jauh ya, dan merubah rukun Islam dan iman. Ini luar biasa ya. Apakah ini yang dinamakan pelajaran-pelajaran yang kita terima, yaitu tentang Islam? Masa Islam kok seperti itu? Nah, katanya Islam itu pembawa rahmat. Tetapi kenapa ini kok pembawa berkat? Berkat. Nah, kalau Islam pembawa rahmat, ini pembawa berkat. Berkat apa? Berkat mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah dan bisa menikmati atas kehendaknya. Jadi ada indikasi keinginan terselubung di balik itu semua. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku, berdasarkan kajian perilaku, Ba'alawi memang sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah. Itu dari kajian perilaku. Apalagi kalau dari kajian kitab nasab, sudah jelas nasab mereka itu mengkotek apa piye itu. Tapi yang jelas memang Kiai Haji Madudin Usman sudah mengungkap bahwa
nama Ubaidillah sebagai leluhur mereka itu hanyalah nama yang diada-adakan, ya pencangkokan. Apalagi kalau berdasarkan tes DNA, Ba'alawi bukan sebagai keturunan Rasulullah karena terbukti ya Ba'alawi ini haplogrupnya G ya terindikasi sebagai keturunan Yahudi Askenasi ya. Lalu yang ketiga, saudara, siapakah yang ketiga yang masuk kategori pernah kerasukan atau kesurupan iblis? Yang di sini ada berita tuh yang namanya adalah Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Habib Hasan bin Ja'far Assegaf ini kasusnya sempat ramai ya saudaraku di tahun 2011 yang lalu. Ini saya dapat informasi berita dari merdeka.com ya. Pada tahun akhir 2011 lalu nama Habib Hasan bin Ja'far Assegaf mencuat ke permukaan. Saat itu ia dituduh sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual dan sodomi kepada sekitar 11 remaja yang merupakan santrinya sendiri. Dia adalah seorang pemimpin majelis taklim ya yang diduga melakukan pelecehan itu ya. Dia lahir di Bogor tanggal 26 Februari tahun 1977 ya. Habib Hasan bin Ja'far Assegaf atau biasa dipanggil dengan Hasan dibesarkan dalam lingkungan yang kental dengan nuansa Islami dan religius. Kepandaiannya dalam ilmu agama mengantarkan dia lulus dari IAIN Sunan Ampel Malang. Ini mampu membangun dan memimpin sebuah majelis taklim besar dengan ribuan jamaah di dalamnya, ya disebut dengan Nurul Mustafa. Majelis taklim tersebut merupakan majelis taklim yang biasa diisi dengan pengajian dan dzikir bersama. Mulanya bukan hal yang mudah ia mendapatkan tanah untuk bangunan Nurul Mustafa. Namun berkat kecerdasannya, ia pun akhirnya mendapatkan tanah hibah dari jamaah Nurul Mustafa sendiri. Akhirnya didirikan kawasan Ciganjur, Jagaraksa, Jakarta Selatan atas izin resmi dari Departemen Agama. Pada tahun demi tahun bergulir, cepat jamaah Hasan pun menjadi banyak, namanya banyak dikenal di kalangan Habib. Akhirnya pada tahun 2011, nama ayah dari 3 anak ini tidak lagi dikenal di kalangan jamaahnya, namun juga semakin merebak di kalangan masyarakat umum. Lantaran dia kasusnya mengejutkan. Saat itu tercatat ada belasan santri atau jamaah Hasan yang melaporkan kepada KPAI karena telah disodomi dan dilecehkan secara seksual oleh guru yang mengaku Habib itu. Sebenarnya ini bukan kasus. Sebelumnya pada tahun 2002 juga terdapat laporan serupa yang menimpa Hasan. Namun saat itu korbannya hanya 1 sehingga kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Selama melancarkan aksi, Hasan selalu berdalih untuk memberi doktrin pada santrinya bahwa jika para santri tersebut tidak mematuhinya, maka mereka dianggap telah mengkhianati Al-Quran. Astagfirullahaladzim ya. Jadi Al-Quran ini dijadikan sebagai tameng ya, untuk dijadikan tameng atau alat untuk melancarkan aksinya ya, luar biasa ya, sehingga begitu mudah orang-orang pribumi dibodohi. Mereka menggunakan alat Al-Quran sebagai peluncur ya, terus mengaku sebagai dirat Rasulullah SAW. Luar biasa ya. Jadi inilah mereka yang berlindung di balik nama Rasulullah SAW dan memperalat yaitu dengan dalih-dalih kitab suci Al-Quran. Luar biasa. Bisa dilanjut Ki? Ya. Kemudian saudaraku,
Yang keempat ya, yang keempat ini tampaknya Ki Sabdo Gendeng Wal Koplai sedikit banyak tahu ya informasinya, karena itu pernah diungkap oleh Jeda Salim ya. Oknum ini juga pandai sekali mendoktrin, bahkan cerita tentang kacang ya, itu paham dia. Oke, silakan Ki. Yaitu Habib Jaindan ya, yang diduga pernah kerasukan iblis karena dikatakan sebagai kepala keluarga malah menganiaya istrinya yang cantik jelita. Menurut saya cantik banget ya Ki ya. Gimana Ki? Ya, Habib bin Jindan, Habib Ali bin Jindan apa Habib Jindan itu ya. Luar biasa. Mereka memang Habib ini memang pandai mengolah kata dengan cerita-cerita yang begitu heboh ya. Bisa mendatangkan rantai emas dari langit. Nah, ini cerita-ceritanya yang bikin orang terpana dan terhalusinasi. Ya, apalagi dalam merayu cewek. Mereka inilah kelasnya ya, ahlinya, sehingga bisa mengeluarkan. Kalau saya pikir ini memang tabiat ya, yaitu tabiat mata keranjang ya. Ya, apabila selalu ingin berhubungan pasti melihat video-video porno ya. Ya, maka disinilah untuk memancing para wanita-wanita yang dikirimi video porno itu. Waduh, saya sebenarnya malu ya. Tetapi, bukan video ono Ki, tapi video Parno. Oh, video Pak Parno. Ya. Nah, tetapi apalah dikata sudah terlanjur ya, akhirnya Jeda Salim dan Cleopatra ini melaporkan. Nah, ini yang melaporkan dua. Nah, itu Cleopatra sama Jeda Salim. Tetapi yang lain sudah berusaha untuk melaporkannya. Tetapi sampai sekarang ini tidak ada buktinya. Maksudnya tidak ada penyelesaian sama sekali. Nah, ini bagaimana tanggapan para netizen? Silakan tulis di kolom komentar. Itu Ki. Ya, terima kasih, informasi yang sangat penting. Kalian kalau ingin memperdalam informasi tentang kasusnya Jeda Salim, sudah viral, banyak dibahas oleh konten kreator dan sudah banyak diberitakan di berbagai platform media sosial ya. Kemudian saudaraku yang kelima nih, Habib yang kelima, dia terkenal tetapi oleh para Robito Alawiyah itu disangkal, bahkan dia mengumumkan bahwa dia bukan golongan Habib ya, padahal sudah jelas dari keluarganya Habib itu mengaku bahwa dia Ba'alawi ya, dari marga Ba'alawi yaitu marga Aidit. Siapa lagi kalau bukan DN Aidit atau Dipo Nusantara Aidit, Habib Dipo Nusantara Aidit ini termasuk Habib ternyata ya. Mungkin para orang-orang yang tidak paham ini mengatakan, wah enggak, itu Robito Alawiyah juga sudah membantah, Kemenfo itu juga sudah membantah. Tetapi fakta sejarah tidak bisa dinafikan. Dan itu kita tahu sumbernya dari penjelasan Kiai Haji Nur Ihya Salafi Hadi Negara, ya kan? Ki, kalau panjenengan tahu nggak akibat dari pemberontakan dari G30 SPKI yang di situ ada Dipo Nusantara Aidit yang begitu sangat merugikan bangsa, Ki? Bagaimana komentarnya Ki? Ya, itu kalau saya melihat filmnya saja ya, tetapi kalau membaca tidak. Ya, filmnya memang begitu kejam, melakukan pembunuhan terhadap ulama dan kiai pribumi ya, bahkan merambat kemana-mana ini. Nah, sehingga di Banyangi pun juga ada ya, yang di ini ini kudeta kalau tidak salah ya, melakukan kudeta terhadap jenderal-jenderal. Nah, ini luar biasa dan memanipulasi pola pikir sang jenderal. Ini berhasil sehingga antara jenderal ini saling tuduh menuduh ya. Ya mungkin terjadi di era sekarang ini juga akan terjadi ini ya, karena sudah banyak disusupi oleh orang-orang tersebut pola pikirannya, yaitu ingin menguasai Nusantara dengan seutuhnya. Mungkin seperti itu Ki. Iya betul ya. Jadi memang betapa banyak kerugian bangsa ya, nyawa ribuan. Kemudian terjadi gestok gerakan 1 Oktober itu akibat dari adanya G30 SPKI, dan sekarang
kita tahu kemudian istilahnya muncul populer, dipopulerkan oleh Gus Nuril yang disebut dengan PKI Arab gitu. Hati-hati saudaraku ya, menjadi bahaya laten ya. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang pertama Habib Ali Hinduan, yang kedua Habib Toha bin Yahya, yang ketiga Habib Hasan, yang keempat Habib Ali Jindan, ya yang kelima DN Aidit, Dipo Nusantara Aidit. Nah ya, yang keenam sekarang ya, yang keenam Habib Muso. Habib Muso ini juga ternyata Ba'alawi dan itu juga terlibat G30 SPKI, saudara. Sampai kemudian ceramahnya seorang dari petingginya Laskar Sabilillah ya, perjuangan PWI, yaitu siapa itu, Gus siapa yang dari mana itu pimpinan PFPI sampai lupa saya Ki. Gus Abbas ya. Gus Abbas sudah membuka kasus itu, diceritakan di berbagai ceramah beliau ya. Kiai Haji Nur Ihya juga, bahwa Habib Muso ini juga adalah seorang tokoh komunis ya, PKI ya. Kemudian yang ketujuh ya saudaraku, yang ketujuh ini ada nama Ahmad Sofyan Barabah. Nah ini dari marga Barabah ada dua, yaitu Ahmad Sofyan dan Fahrul. Nah ini kita jadikan satu aja, ini adalah yang ketujuh ya. Ahmad Sofyan Barabah itu ada di Kalimantan Barat, itu juga dedengkotnya komunis yang dihukum karena kasus G30 SPKI 65 juga, yang kemudian dibebaskan pada tahun 1984 ya di Kalimantan Barat. Dan kemudian Fahrul Barokbah ya, itu dia yang hidup dilahirkan pada tahun 1925 di Tenggarong ya. Kemudian beliau meninggal di kota Samarinda ya. Jadi di tahun 1980 ya, kalau Fahrul Barabah ini meninggal, dia juga tokoh PKI yang meninggal di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi kalau Fahrul Barabah itu ada di Kalimantan Barat, maaf kalau Ahmad Sofyan Barabah, Habib Ahmad Sofyan Barabah itu ada di Kalimantan Barat, lalu Fahrul Barabah itu ada di Kalimantan Timur ya. Jadi itu saudaraku sejumlah tokoh yang menurut saya pernah kerasukan iblis ya dalam tanda petik. Tetapi apakah ada yang lainnya? Saya kira ada ya, ketika dalam ceramah dia itu membawa pedang, itu ya kita bisa bilang dia sedang kerasukan. Ya kan? Kerasukan itu kan nggak bisa tiap hari kan, kadang-kadang pada saat-saat tertentu ya Ki ya. Betul ya, membawa pedang sambil bertakbir, Allahu Akbar. Wah, jadi semangat generasi-generasinya atau pengikut-pengikutnya sangat semangat sekali ya. Pedang panjang selalu dibawa. Ini sebenarnya kalau menurut pemerintah ini dilarang loh, membawa sajam. Ya, sedangkan sapam saja ya, sapam yang membawa sajam itu hanya untuk dinas saja. Tetapi ini bisa dibawa kemana-mana loh. Terus di mana hukum Nusantara ini? Hukum Indonesia ini kok begitu lemah terhadap orang-orang yang seperti ini? Itu lagi yang jadi miris. Nah, mungkin ada pendukung di balik itu ya, walau alam ya, karena kita tidak paham tentang hukum ya. Nah, mereka mungkin hanya bikin sensasi atau bagaimana, atau sebagai apa ya, seperti kayak orang-orang Dayak itu sebagai alat untuk atraksi atau bagaimana, saya kurang paham itu Ki. Ya, jadi ini sekedar tambahan saja ya. Kalau itu ditambahkan menjadi yang ke-9 ya, yang ke-9 berarti. Tadi yang ke-7 ada Ahmad Sofyan Barabah, yang ke-8 ada Fahrul Barabah, ini yang ke-9 ini. Bisa jadi kita lihat dia pernah kerasukan. Siapa lagi kalau bukan si jenderal, ngakunya jenderalnya umat Islam, ngakunya singa ya, suka memakai nama-nama penghuni kebun binatang untuk menghina kiai kita. Siapa lagi kalau bukan Bahar bin Smith ya Ki ya. Nah, luar biasa ya, Bahar bin Smith ini tidak takut kepada siapa saja ya.
Nah, takutnya hanya satu, Ya. tes DNA. Mereka tidak takut kepada siapapun, tidak takut, tetapi dengan satu ini tes DNA mereka ketakutan, bahkan berteriak-teriak haram. Nah, senjata inilah yang berusaha untuk kita bangun agar menyuarakan tes DNA, ya. Supaya apa? Supaya jelas kelihatan mereka bukan durat Rasulullah SAW. Kalau hanya berdasarkan kajian-kajian nasab sudah banyak orang-orang yang berusaha untuk mematahkan tetapi tidak terkonfirmasi, ya, sejenis yang beliau yang terhormat dan dimuliakan, mohon maaf ya, Kiai Miftahul Akhyar ini berusaha mematahkan tesis Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani, ya, berdasarkan cerita. Ya, kalau buku yang sejaman tidak ada, akan tetapi tidak ada ini apakah belum tentu ada. Mohon maaf ya, apakah ini apa diada-adakan? Tidak, katanya waktu zaman itu adalah non-maden, yaitu berpindah-pindah. Nah, tarin pindah-pindah ya. Apa ya? Penghuninya atau bagaimana saya kurang paham. Tetapi memang ini sebenarnya penghinaan secara halus ya. Ngopimu kurang jauh. Nah, tetapi Kiai Miftahul Akhyar ini juga memberikan statement. Nah, sebenarnya Kiai Haji Miftahul Akhyar ini marah, ya, dengan dikatakan apa? Ya seperti itulah. Lanjut Ki. Ya, jadi itu ya yang ke-9 kita bisa bilang. Lalu ke-10 siapa kira-kira kalau mau ditambahkan lagi? Itu kalian masih ingat ya? Dengan kasusnya Bung Lubis 212 ya. Itu siapa Ki namanya itu yang kita duga mempersekusi Bung Lubis 212 itu ya? Habib siapa itu? Ingat Ki ya? Habib Umar Assegaf kalau tidak salah ya. Habib Umar Assegaf ini menyuruh anak buahnya untuk menculik atau bagaimana ya, melakukan kriminalisasi terhadap Bung Lubis 212. Ya, sehingga mengalami apa? Cedera, berdarah kakinya, telinganya. Nah, ini luar biasa kekejaman mereka ya. Akan tetapi apakah hukum Nusantara ini begitu lemah dengan mereka yang mengaku atas nama Habib? Kok sampai sekarang tidak ada apa ya, untuk penyelesaian? Contohnya kayak Bahar sudah melakukan penipuan dengan mengatasnamakan siapa itu, Abang Adin Arifin. Ya, Bang Adin Arifin dikatakan dukun pengganda uang. Nah, tetapi sampai sekarang bagaimana? Nah, ini loh hukum kita yang kurang apanya? Data dan fakta ada. Nah, jadi kalau menurut Kiai Haji Zainuddin MZ, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi hukum itu hanya untuk menghukum orang-orang yang lemah. Nah, jadi masyarakat bawah inilah yang dijadikan objek untuk mereka itu Ki. Ya, jadi itu menurut saya ketika Habib siapa tadi yang dari yang mempersekusi Bung Lubis itu ya, Habib Umar. Dia sedang kerasukan kala itu ya. Ya, sampai kemudian mempersekusi Bung Lubis 212. Nah, kalau berikutnya berarti yang ke-11 ya, yaitu kita duga sedang kerasukan ketika cerita memalsukan sejarah NU. Siapa lagi kalau bukan Habib Hussein Baagil ya. Bahkan dia itu ngomong NU itu yang mendirikan dari Habib. Nah, itu lagi nih ada juga yang kita kategorikan juga sedang pernah kerasukan lah ya, kerasukan iblis lah ya. Kita tahu sendiri oknumnya tidak ada yang tidak tahu itu. Saya pikir orang tahu tuh oknum yang terduga menjadi pemalsu makam ya. Bahkan itu dianggap dulu yang pernah ceramah mengatakan bahwa merampok lebih baik daripada mengemis. Kayaknya Ki Sabdo Gendeng pernah dapat informasi itu Ki ya. Itu kan sedang kerasukan, berarti mosok ngerampok lebih baik dari ngemis Ki ya. Bagaimana pendapatnya? Pendapat saya itu ya memang
saya mendengar dari YouTube ya, yaitu Habib Hanif. Habib Hanif ya, Habib Hanif beserta anaknya ya, bercerita. Ini Habib Hanif bercerita bahwasanya merampok lebih baik daripada mengemis, jadi lebih mulia walaupun tidak diajarkan merampok, tetapi merampok lebih afdol katanya. Ya Allah, ini sudah menyakiti hati orang lain, sudah menyakiti merebut harta orang lain. Nah, ini kok dikatakan lebih afdol daripada mengemis. Ini dari mana? Ini namanya ajaran-ajaran sesat ya. Nah, di dalam ajaran Islam itu tidak pernah saya mendengar seperti itu. Tetapi ini kok begitu luar biasa. Selalu mengagung-agungkan perampok. Kalau merampok lebih afdol, seakan-akan saya jadi percaya bahwa Habib-Habib ini bukan dzurriyyat Rasulullah. Betul. Karena mereka merampok makam ini. Memalsukan makam ya. Makam-makam Pangeran Diponegoro, Mbah Sumodeningrat ya. Terus banyak yang dipalsukan oleh mereka. Ini namanya kan merampok juga ini ya. Merampok sejarah, mau ditenggelamkan sejarah Nusantara digantikan sejarah baru. Nah, terus Nahdlatul Ulama juga dirubah katanya ya oleh Habib Lutfi bin Yahya. Luar biasa mereka ya. Mereka memang cerdas, merampok itu lebih afdol daripada pengemis. Lanjut Ki. Ya, kita maklumi ya. Apalagi kalau kita tahu doktrin-doktrin dari para Oknum Habib yang mungkin ketika dia mendoktrin itu sedang kerasukan. Seperti misalnya mengatakan bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Wah, Jawa pintu Tarim ya. Mungkin dia sedang kerasukan iblis ya. Ketika dia mendoktrin seperti itu, ada lagi doktrin yang mengatakan ya bahwa Habib-Habib itu membawa kedamaian di Nusantara. Bagaimana membawa kedamaian di negaranya sendiri kacau? Ada yang bisa memadamkan api neraka, bisa pulang pergi jalan-jalan ke surga. Ini luar biasa. Oleh karena itu hanya orang-orang yang masih menggunakan akal sehatnya bahwa Ba'alawi ini ya ketika mendoktrin bisa ditolak, tapi kalau sudah tidak menggunakan akal sehatnya pasti nggak bisa menolak doktrin-doktrin Habib, karena betapa pinternya para Ba'alawi ini ketika berceramah ya, mengagung-agungkan leluhurnya. Mereka membranding para leluhurnya itu wali majedub. Bahkan mau ada bencana itu Allah konsultasi dulu pada Habib. Jadi hal-hal demikian memang harus dikritisi ya. Mungkin memang beliau pada saat seperti itu sedang kerasukan iblis ya, sampai kemudian mengiblis-ibliskan orang lain. Kan ada itu yang bilang juga dari Ba'alawi, siapa yang berani mengkritik Habib itu bagaikan iblis. Lah itulah katanya dia itu sukanya ngiblis-ngiblisnya orang lain, mengiblis-ibliskan orang, iblis di dalam dirinya sendiri ketika kerasukan dia nggak ngerti ya Ki ya. Betul, saya sependapat ya. Jadi menuduh orang lain iblis, justru perilaku mereka lah yang iblis ya. Jadi apa ya, menunjukkan jati dirinya. Jadi apa umpatan-umpatan mereka itulah yang mereka lakukan. Ya. Jadi saudaraku mohon sadar ya, bahwasanya Habib-Habib Ba'alawi ini memang benar bukan dzurriyyat Rasulullah. Dari kajian nasab ya tidak tersambung, dari kajian sejarah pun nggak nemu. Katanya memang sejarah kitab itu nggak ada waktu itu. Mereka adalah berpindah-pindah ya. Tetapi yang saya simak tadi dari Ki Manik Mulia Suryaningrat ini bahwa Habib ini datang di Nusantara membawa berkah dan barokah. Ya. Ini Kisah Geni Walkopla ini sedikit menggeliti dan ketawa. Iya, enggak setuju. Ya. Tidak setuju. Karena apa? Yang katanya berkah dan barokah. Kenapa di Negaranya sendiri. di negara leluhurnya ini antah berantah? Di mana barokahnya? Ya, jadi Habib ini sebenarnya numpang di Nusantara ini atas doa-doa para leluhur Nusantara. Leluhur Nusantara inilah yang harus kita agung-agungkan, bukan leluhur Habib. Leluhur Habib ini leluhur palsu. Ya, tidak terbukti, tetapi leluhur Nusantara sudah terbukti sampai sekarang bahwasanya doa para leluhur kita dikabulkan. Cuma di sini generasi-generasi kita ini menafikan keberadaan doa-doa para leluhur sehingga mengagungkan
keberadaan leluhur-leluhur Tarin. Ini yang salah sebenarnya bagi generasi kita ya. Nah, marilah kita tanamkan, mari bangga kepada generasi leluhur. Ya, bangga kepada leluhur kita. Mari kita tanamkan kepada generasi-generasi muda, karena leluhur kita adalah leluhur pembawa rahmat, leluhur penuh berkah, sehingga doa-doanya sampai sekarang bisa terasa ya, sehingga Nusantara menjadi mercusuar dunia, bukan Tarin, tetapi Nusantara inilah yang menjadi mercusuar dunia. Lah kalau Tarin menjadi mercusuar dunia, kenapa Tarin orang-orang Habib Ba'alawi datang ke Nusantara? Ini namanya bodoh, munafik ini. Ya itu Ki ya. Ya betul. Jadi kita berharap ya, bahkan ada oknum yang namanya Pak Umar bin Hafiz ya, katanya bulan Agustus mau diundang ke Nusantara lagi. Itu menurut saya gak cocok ya. Kenapa? Apa ilmu yang mau kita dapat dari dia? Itu sudah dapat kritikan. Bahkan beliau juga kita anggap pernah kerasukan juga. Ketika ceramah, lalu dia matanya pelirik-pelirik sana sini, katanya sedang kehadiran Rasulullah gitu. Katanya dia bisa melihat Rasulullah di dalam ceramahnya, sedang terjaga melihat Rasulullah. Ini kan cerita-cerita yang tidak bisa diterima. Ini kurofat, ini merusak akidah, saya kira seperti itu ya. Kayak ada beberapa oknum yang seperti itu yang kita nggak hafal ya menyebut namanya, tetapi itu banyak sudah cerita-cerita kurofat yang beredar di berbagai platform media sosial ya. Saudara, kita lihat penonton yang mau komentar ya. Ini ada Bang Yahudi, terima kasih ya saudaraku, jangan caci maki. Ya, kita tidak sedang mencaci maki ini. Saya sedang mengabarkan informasi dari berita yang sudah viral kan begitu ya. Dari Alda Brusi, terima kasih, joget Habib sama mirip 100% dengan luar biasa. Kita lanjut lagi komentar kalian. Wah, ini ada Muhibin datang lagi, terima kasih Mbak Indah Karmila. Kemudian anak cucu merdeka, terima kasih. Jika Allah berkehendak, Allah begitu mudah menghinakan orang yang mengaku-ngaku nasab paling mulia ya. Terima kasih Bang Daud, terima kasih Wahaha ya, dari channel kita. Habib disanjung-sanjung, dipuja-puji di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih cenderung kepada Habib daripada Kiai NU. Nah, sekarang kita sadarkan. Terima kasih Bang Wahaha hadir di channel kita. Kemudian ada Bang M Hadi. Ya, Linda, emang tulisan lu lebih benar ya. Dari Bang Lalu Ruslan, terima kasih Bang Lalu Ruslan yang selalu setia menyimak kita. Kali ini kita memberikan informasi ringan-ringan supaya menghibur kalian saja. Bang Lalu Ruslan, apem, basi, apa ini? Benaluan dimakan juga oleh Ki Kabib. Dari Ali Dubrusi, jelas Habib ini Yahudi dengan joget IDF-nya. Masa dibilang dusta? Kelihatan aja sendiri ya. Dari Bang Edi Suwarno, sekarang kita harus benahi diri tentang agama ya kan, supaya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Terima kasih saudaraku. Dari Indah Kamila lagi muncul, setia menemani kita setiap kita live. Dari Bang Mahdi, Habib palsu merebut sejarah Wali Songo. Kemudian ada Bapak Sudarno, terima kasih hadirnya. Tidak hanya merusak agama Islam, 7 Habib ini kerasukan juga paham PKI ya. Maka bangsa Indonesia harus waspada, jangan mudah diadu domba. Ya, jangan sampai kehilangan jati diri. Terima kasih Bapak Sudarno. Kemudian ada dari Alda Brusi, Indah Karmila, doamu belum lengkap, belajar lagi. Doa terburuk dari para buruk, doanya HRS, Habib Rizik Syihab, mantap itu ya. Dari Haji Qasim, ya terus beritahu Muhibin saudaraku, terima kasih dukungannya. Kemudian dari Muhammad Munawar Al-Maliki, Pak Alawi dengan menipu, membodohi, membohongi, mengemis, hidupnya jadi kaya raya. Ya betul saudaraku, bahkan ada Nikita Mirzani menyebut, dari jualan minyak wangi ngaku cucu Nabi jadi kaya raya ya. Dari Bang Edi Sarwoyo ya,
Bila di sekitar kita ada wali Allah Subhanahu wa taala, suasana adem, hati sejuk, tentram jiwa, ya, damai di lingkungan sejuk dan menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada Habib yang sampai mencari penjamaahnya? Itu aja saudaraku, mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca. Sudah saatnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, kurang nyaman, kurang enak ya. Ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, mohon dimaklumi adanya. Mungkin ada kalimat terputus dan kalimat tidak jelas, mohon diluruskan. Kritik saran yang konstruktif kita tunggu di kolom komentar. Video ini tidak dibuat untuk merendahkan siapapun, tapi ini untuk edukasi, bukan untuk membenci. Mari kita cintai semuanya, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kita perjuangkan kesetaraan. Demikian Ki, silakan diakhiri dengan salam sapa untuk closing statement. Terima kasih saudaraku. Semoga Allah selalu memberi rahmat dan hidayahnya untuk kita semua agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik, walaupun bukan orang baik, tetapi bagaimana kita menjadi orang baik-baik gitu ya. Terima kasih saudaraku, saya akhiri. Salam budaya, namo buddhaya, Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu Rahayu Sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga jati diri bangsa memang lebih sulit, tetapi bagi generasi muda tidak ada yang sulit. Menjaga marwah Nusantara wajib hukumnya. Merdeka.